Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom dan selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam santapan firman Tuhan. Mari kita awali hari baru kita hari ini dengan mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 11 ayat 19 hingga 27. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikianlah Injil Tuhan. Shalom saudara-saudari yang terkasih. Hari ini juga kita merayakan pesta Santa Marta, Maria, dan Lazarus. Tiga bersaudara ini adalah sahabat terdekat Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, mengaku percaya pada Tuhan mudah dilakukan, hanya sekadar berkata di mulut saja. Tetapi bila suatu masa kita menghadapi suatu masalah hidup, maka iman percaya kita kepada Tuhan menjadi goyah. Biasanya masalah keuangan, kesehatan di dalam keluarga yang menggoncangkan iman seseorang. Tambah lagi apabila doa-doanya tidak dijawab. Nah, seperti juga si Marta bilang, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Saudara-saudari, seringkali juga kita seperti si Marta menyalahkan Tuhan karena tidak segera menolong. Padahal sudah lama berdoa memohon pertolongan, tapi tidak mendapat jawaban dengan segera. Nah, ini karena saudara-saudari, waktu dan cara Tuhan sangat berbeza dengan waktu dan cara yang kita inginkan. Di dalam Yesaya bab 55 ayat 8 hingga 9. "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Nah, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu." Jadi saudara-saudari, di sini kita mesti mengenal Tuhan lebih dalam lagi, supaya iman kita tidak pernah goyah dan tetap mau mempercayai Tuhan walau bagaimanapun permasalahan yang kita hadapi dan belum terjawab. Saudara-saudari yang terkasih, untuk mengenal Tuhan tidak cukup hanya mengaku percaya kepada Tuhan di mulut saja, tetapi kita harus tekun berdoa.
dan mendalami firman Tuhan. Kita menyirami diri kita dengan firman Tuhan. Kita membangun sebuah relasi dengan Tuhan yang sungguh-sungguh erat. Terlebih-lebih lagi di dalam saat teduh. Itulah masanya kita membangun relasi kita dengan Tuhan. Pribadi kita bersama dengan Tuhan. Apabila kita mengalami relasi yang baik dengan Tuhan, maka iman kita berkembang dan bertumbuh. Jadi saudara-saudari, di sini terbukti bahwa iman yang bertumbuh bila kita mau percaya kepada setiap firman yang kita dengar dan percaya akan karya Roh Kudus di dalam diri kita. Oleh itu, maksud percaya di sini bukanlah sekadar percaya, tetapi mempercayakan seluruh hidup dikuasai oleh Tuhan Allah. Artinya, kita menjalani hidup menurut jalan Tuhan. Kita menjalani hidup kita menurut pimpinan Roh Kudus. Kita menjalani hidup kita mengandalkan Yesus di dalam diri kita. Sebagai refleksi kita hari ini, kita bertanya pada diri kita sendiri, adakah saya sungguh-sungguh mempercayai Tuhan dengan segenap hati